السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah saat ini kita masih berada pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam suratul Najm. Dan ayat terakhir yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-26, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengabarkan sekaligus mengingatkan bahwa siapapun di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya para malaikat yang notabene sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya dan meridhai orang yang akan diberikan syafaat. Terlebih lagi yang selain daripada malaikat, malaikat saja yang sangat dekat kepada Allah itu tidak bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang selain malaikat, apalagi berhala-berhala yang dijadikan oleh orang-orang musyrik sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bantahan yang sangat kuat terhadap alasan yang dijadikan sebagai pijakan oleh orang-orang musyrik saat mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka beralasan bahwa apa-apa yang mereka jadikan sebagai sekutu bagi Allah itu akan memberikan syafaat untuk mereka di hari akhirat. Nah, di sini dinafikan dengan sangat gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan tersebut. Dan hal ini juga sekaligus menjadi jawaban terhadap alasan-alasan yang digunakan oleh sebagian orang di zaman ini ketika menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan alasan yang mirip atau bahkan boleh dikatakan sama, yaitu keyakinan bahwa yang dijadikan sekutu oleh mereka itu akan memberikan syafaat di hari akhirat kelak nanti. Kalau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menyekutukan Allah dengan menjadikan melalui berhala-berhala yang mereka buat, adapun pada masa ini kesyirikan diantaranya itu dalam bentuk melakukan sikap berlebih-lebihan sampai meyakini ada sifat-sifat keilahiyaan pada orang-orang yang dianggap sebagai orang soleh atau bahkan mungkin dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita lanjutkan pada penjelasan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-27. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Ya, maksudnya adalah orang-orang musyrik, ya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini seringkali suatu keburukan itu satu paket dengan keburukan yang lain. Ya. Jadi ketika seseorang menyekutukan Allah, dan itu adalah asas dari semua keburukan, maka pasti akan mengikut keburukan-keburukan yang lain. Jadi ketika kesyirikan itu adalah asas dari semua keburukan, maka tauhid itu adalah asas dari semua kebaikan. Nah, mereka orang-orang musyrik la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha, ya, mereka menamai para malaikat-malaikat dengan nama-nama wanita, ya, karena di ayat yang lain mereka memiliki keyakinan, orang-orang musyrik itu memiliki keyakinan bahwa malaikat itu adalah anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Dan di sini Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan, ya, faktor yang menjadikan mereka itu sangat lancang dan berani menisbatkan sesuatu kepada Allah yang Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari hal yang seperti itu. Beliau mengatakan bisababi adami imanihim bil akhirah, ya, disebabkan tidak berimannya mereka kepada hari akhirat, orang-orang musyrik tadi, tajarra'u ala ma tajarra'u alaihi minal aqwali wal af'al, tidak berimannya mereka kepada hari akhirat menjadikan mereka lancang dan berani untuk mengucapkan ucapan-ucapan atau melakukan perbuatan-perbuatan al-muhaddatu lillahi wa li rasulih, yang merupakan perbuatan dan pernyataan yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi tidak beriman kepada hari akhirat itu dampaknya sangat berbahaya, ya, dan ini juga menunjukkan bahwa keyakinan seseorang itu sangat mempengaruhi ucapan dan perbuatannya. Ya, itulah sebabnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memfokuskan dakwah beliau di awal-awal diutusnya beliau kepada permasalahan akidah, permasalahan keyakinan. Karena ketika beliau berkeinginan merubah keadaan orang-orang Mekah, penduduk kota Mekah, maka tidak mungkin dirubah, tidak mungkin keadaan itu berubah kecuali dengan memperbaiki akidah dan keyakinannya. Dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga kaum tersebut merubah apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Jadi perubahan itu bermula dari berubahnya apa yang ada di dalam hati kita. Nah, apa yang dimaksud dengan yang ada di dalam hati kita? Yang dimaksud itu adalah keyakinan, akidah. Ketika akidah seseorang buruk, maka ucapan dan perbuatannya juga akan buruk. Sebaliknya ketika akidah seseorang itu baik, keyakinan iman seseorang itu baik, maka hasilnya juga adalah ucapan dan perbuatan yang baik.
dan itu sudah terbukti ya pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali ada upaya untuk mengikuti mereka dengan berfokus memperbaiki permasalahan akidah, maka kita akan melihat di sana ada perbaikan dalam arti yang hakiki, ya, perbaikan dalam arti yang sesungguhnya, karena yang diperbaiki memang dari asasnya, ya, dari hal yang sangat pokok dan fundamental. Ya, jadi ya, pada ayat ini ya, kita diingatkan bahwa tidak berimannya kepada hari akhirat itu menjadikan mereka berani dan lancang menisbatkan sesuatu kepada Allah yang Allah berlepas diri darinya. Walam yukrimu al-malaikata wa yujilluhum an tasmiyatihim iyahum inatha. Ya, jadi mereka orang-orang musyrik ya, selain menisbatkan sesuatu kepada Allah yang Allah menafikan hal itu dari dirinya, ya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, karena Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna dalam segala sesuatu sehingga tidak butuh dengan apapun. Nah, yang dilakukan oleh orang musyrik menafikan hal tersebut, dan juga mereka telah tidak memuliakan para malaikat ya, padahal malaikat adalah makhluk yang sangat mulia ya. Wal halu annahu laysa lahum bidzalika ilm ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya menyebutkan dari mana asal usul perkataan mereka itu ya, di mana mereka mendapatkan apa rujukan mereka sehingga mereka mengatakan malaikat itu adalah anak Allah, anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan sumbernya di ayat berikutnya, ma lahum bihi min ilm, mereka sedikit pun tidak punya ilmu atas apa yang mereka ucapkan. Nah, ini juga pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, bahwa ketika kita berbicara dalam hal yang berkaitan dengan agama, apalagi berkaitan dengan masalah akidah, keyakinan, berkaitan dengan menisbatkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali mengatakan sesuatu tanpa ada dasar ilmunya. Kenapa? Karena ketika hal tersebut dilakukan, maka yang akan lahir dari ucapan-ucapan kita itu adalah ucapan-ucapan yang melenceng, ucapan-ucapan yang menyimpang, sebagaimana menyimpangnya ucapan orang-orang musyrik ya, ma lahum bihi min ilm. Dan ini adalah hal yang serupa dengan bentuk keburukan apa saja yang terucapkan ya, hampir seluruhnya itu bersumber dari tidak bersumber pada pijakan ilmu ya, tidak berpijak pada ilmu. Ma lahum bihi min ilm. Nah, dari mana mereka mendapatkan itu? Iyattabi'una illa dhann ya, mereka tidak mengikuti apapun selain hanya dhann, hanya persangkaan belaka, hanya dugaan-dugaan saja. Jadi tidak bersumber dari ayat Al-Quran, tidak bersumber dari ucapan-ucapan Rasulullah, bahkan akal mereka sendiri pun itu tidak akan mungkin mengatakan hal yang seperti itu. Jadi sumbernya adalah adh-dhann. Dan kita diingatkan ya, diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berhati-hati dari yang namanya adh-dhann. Iyyakum wadh-dhann, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Hati-hati dari persangkaan, karena persangkaan itu adalah sumber ucapan yang paling dusta. Jadi malahum bidzalika min ilm la anillah wala an rasulih wala dallat ala dzalikal fitru wal ukul ya, jadi tidak ada sama sekali pijakan ilmiahnya ya, dan itulah
keadaan segala bentuk ucapan-ucapan yang batil, tidak memiliki pijakan ilmiah. Hanya saja ucapan itu kadang dikemas sehingga menjadi zukhrufal qaul, ya, seolah-olah dia adalah ucapan yang indah. Tetapi kalau ditelusuri, diteliti, dicermati dengan seksama, maka kita akan dapatkan bahwa ucapan itu adalah ucapan yang kosong dari nilai-nilai ilmiah. Tidak ada, ya, tidak ada bobotnya dari sisi keilmiahan, hanya perkiraan saja. Ya. Jangankan dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, dalam urusan dunia sekalipun, itu pantang bagi seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan perkiraan belaka tanpa ada dasar ilmiahnya sedikit pun. Ya, segala sesuatu memang membutuhkan yang namanya ilmu. Ya. Bal al-ilmu kulluhu dalun ala naqidhi qawlihim. Ya. Dan ini juga menjadi suatu fakta dan kenyataan, ya, di mana semua yang berlandaskan hanya pada prasangka belaka, maka pasti akan bertentangan dengan ilmu itu sendiri. Dan itu kita bisa lihat, ya, pada kisah-kisah para nabi, ya, bagaimana orang-orang yang menyelisihi para nabi, mereka mengusung keyakinan-keyakinan, ucapan, praktek-praktek amalan, dan itu semua menyelisihi ilmu, menyelisihi apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, seperti yang tadi mereka sampaikan, ya, Allah punya anak, anaknya anak perempuan, anaknya itu adalah malaikat. Ya, ini bertentangan sekali dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ma lahum bihi min ilm yattabi'una illa adh-dhann wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Ya, sungguhnya adh-dhann, dugaan, perkiraan itu sama sekali tidak memberikan sedikit pun nilai kebenaran. Jadi dhann atau prasangka yang murni hanya sebatas prasangka itu tidak bisa dijadikan sebagai pijakan. Prasangka kadang bermanfaat itu kalau didukung oleh ilmu. Ya, ketika prasangka itu didukung oleh ilmu, maka dia bisa naik pada derajat sesuatu yang meyakinkan, atau paling minimal dia naik menjadi dhannun rajih, prasangka yang kuat. Nah, prasangka yang kuat itu bisa dipakai dalam hal-hal yang berkaitan dengan amalan, hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan fikih. Ya. Jadi misalnya, ya, kita salat menghadap ke kiblat, tapi kita tidak lihat kiblatnya. Kita tidak bisa pastikan bahwa ini benar-benar menghadap ke kiblat, tapi kita menggunakan perkiraan. Hanya saja perkiraan kita itu berdasarkan ilmu. Ada ilmunya, ya, ada alatnya, ada teknologinya. Ya, sama waktu salat. Ya, kalau waktu salat yang ada dalam hadis itu disebutkan berpatokan pada matahari. Kita berpatokan pada jam. Itu perkiraan. Tetapi perkiraan yang berdasarkan ilmu, sehingga perkiraan itu menjadi perkiraan yang kuat dan bisa dijadikan sebagai pijakan di dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan amaliyah, ya, berkaitan dengan fikih. Nah. Kemudian di ayat yang berikutnya, ya, fa'arid amman tawalla an dzikrina. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi, dan ini salah satu metode ketika kita menyampaikan suatu kebenaran, ketika kita berdakwah di tengah masyarakat, maka tidak semua orang kita bersungguh-sungguh di dalam menyampaikan kepadanya kebenaran. Bahkan ada yang Allah perintahkan kepada nabi, fa'arid, maka berpalinglah, amman tawalla an dzikrina, dari orang-orang yang berpaling dari peringatan kami. Ya, zikrina ditafsirkan oleh para ulama dengan Al-Quran. Walam yurid illal hayatad dunya. Ya, dan mereka tidak menghendaki urusan-urusan agama
Ya, yang mereka hendaki itu hanya perkara-perkara dunia. Ya. Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan, walamma kana hadza da'bu haula'il madhkurin annahum la gharda lahum fi ittiba'il haqq. Ya, ketika telah diketahui bahwa jalan dan jalan yang mereka tempuh dalam hidup di dunia ini, ya, di mana mereka tidak punya tujuan dan target kecuali hanya kehidupan dunia saja. Mereka tidak punya keinginan untuk mendapatkan kebenaran. Ya, jadi ketika sudah terlihat pada diri seseorang, ya, penolakan, berpaling dari kebenaran, maka ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita tidak menghabiskan waktu kita mengurusi orang-orang yang seperti itu. Ya. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW bil i'radi amman tawalla an dzikri, untuk berpaling dari orang-orang yang tidak ada keinginan untuk mengetahui kebenaran. Ya, makanya pernah di dalam surah Abasa Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada dua orang atau dua kelompok. Ya, ada kelompok pemuka-pemuka Quraisy yang dalam perkiraan Nabi kalau mereka didakwahi dan masuk Islam, maka semua pengikutnya akan ikut masuk Islam. Hanya saja mereka ini tidak ada niat untuk mencari kebenaran. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hidayah sesuai dengan kehendak daripada orang tersebut. Ketika seorang bersungguh-sungguh mencari hidayah, maka Allah akan berikan kepada dia petunjuk. Tetapi ketika dia tidak ada keinginan untuk mencari kebenaran, maka meskipun dia mendengar langsung ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, maka mereka tidak akan pernah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua ada contohnya pada zaman Nabi SAW. Ya, kita bisa membaca sejarah Salman Al-Farisi. Ya, tinggal di tempat yang sangat jauh, tapi keinginannya sangat kuat untuk mendapatkan kebenaran. Maka Allah berikan petunjuk kepada beliau, memberikan jalan meskipun sangat berliku, bertemu Nabi dan akhirnya masuk Islam. Di saat yang sama ada orang-orang yang satu tempat tinggal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sampai meninggal tidak mendapatkan petunjuk. Ya, dia dengarkan hadis-hadis Nabi, dia dengarkan ayat-ayat Allah, tapi mereka tidak dapat petunjuk. Ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafik di Madinah. Ya, mereka kadang ikut ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar, tetapi karena tidak ada keinginan, maka mereka tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang memang tidak ada keinginan berpaling, maka Allah perintahkan kepada nabinya untuk berpaling, tidak perlu menghabiskan waktu, ya, menguras tenaga, menghabiskan energi untuk mereka. Ya. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Ya, karena yang mereka inginkan itu hanya kehidupan dunia. Itulah puncak daripada keinginannya. Bagaimana mereka sukses di kehidupan dunia. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah puncak daripada ilmu yang mereka miliki. Ilmu dunia saja, tidak peduli dengan ilmu tentang akhirat, ilmu tentang agama. Ya, mereka hanya menargetkan kesuksesan di dunia saja. Ya, dan itu kadang juga kita lihat, ya, orang-orang yang secara keilmuan duniawi sudah sampai pada puncak dalam hal gelar akademik, tetapi ketika diperhadapkan dengan permasalahan agama yang sangat mudah, ya, mereka tidak mengetahui dan memahaminya. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Ya, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati manusia.
Allah mengetahui siapa yang memang layak untuk tetap berada di dalam kesesatan dan siapa yang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah a'lam biman yastahiqqul hidayah fayahdihi mimman la yastahiqqu dzalik. Ya, Allah mengetahui siapa yang layak dan berhak diberi hidayah dan siapa yang tidak layak untuk diberikan hidayah. Ya, Allah Maha mengetahui karena Allah melihat dan mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kita. Ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu biman ihtada. Ya. Sehingga dari ayat ini, ya, dari ayat ini lagi-lagi secara tersirat ya memberikan nasihat kepada kita semua agar kita selalu memperbaiki apa yang ada di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita termasuk yang dinilai oleh Allah sebagai orang-orang yang layak dan berhak untuk mendapatkan hidayah. Ya, makanya salah satu doa yang Nabi ajarkan itu adalah Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya, kita meminta kepada Allah agar jiwa-jiwa kita itu diberikan taqwa. Zakkiha anta khairu man zakkaha. Kita meminta kepada Allah agar hati-hati kita itu senantiasa disucikan. Anta waliyuha maulaha. Ya, jadi kita meminta perbaikan hati kita ya, dari kesyirikan, dari penyakit-penyakit hati, disucikan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memang berhak untuk mendapatkan hidayah. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30 ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik ya, memudahkan kepada kita untuk memahami dan mengerti agamanya dan juga diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkannya, diberikan keistiqomahan hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.